single mom, single mom ya, cantik sekali. Dia pasti bangga sama anaknya. Aduh anaknya ya Allah mempesona sekali. Kemarin viral di media sosial karena kan memang anaknya terpilih menjadi anggota dewan. Kemudian ketika berbicara di ruang sidang di depan anggota dewan lainnya, speakingnya bagus banget. Keren banget. Kita akan hadirkan sang ibu yang mendidiknya. Di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia Vena Melinda. Selamat pagi, selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Sehat ya? Memilih warna hitam ya pagi. Habis ini arisan. Oh, arisan. Arisannya dress code-nya hitam. Oh. Jadi ya udah sekalian aja nggak apa-apa ya. Iya. Oh, kirain dress Biasanya kan code-nya cerah-cerah gitu ya warnanya kan. Iya, sekarang lagi hitam. hitam ya. Kirain warnanya ungu. Belum ya? Belum. Secara agama udah. Secara agama udah, tapi secara negara belum ya. Nanti kita Sebentar akan lagi. bahas ya. Tapi kami di sini mengucapkan Terima kasih. Kita mau kasih lihat kemarin Vero jadi viral loh. Alhamdulillah. Berbicara di gedung DPR MPR ya. Kita lihat dulu yang satu ini. Kebanggaan Vena Melinda untuk sang putra tercinta Verrell Bramasta. Verrell mah pakai bahasa Inggris. Tadi Dewi langsung nanya, apaan tuh artinya? Apa artinya gitu. Kan repot harus terjemahin Verrell. Demir ya. Tapi barusan dia bilang katanya dia bilang, lah cuma kayak gitu aku aja bisa. Aku nggak bilang kayak begitu. Ngomong apa jujur. Aku nggak bilang kayak Jujur gitu. lo, jujur. Tapi keren maksudnya dia menggabungkan ini satu kalimat yang memang lagi tren banget. Very demure gitu. Dia bawa ke gedung DPR MPR. Aku akan dukung Rian Ibram. Mbak Vena ngelihatnya gimana coba Verrell Bramasta dengan segala macam keluasannya public speaking, public speaking-nya bagus berbicara banget, di depan enak anggota banget dewan gitu yang loh. lainnya. Iya, yang pasti alhamdulillah ya. Karena memang dari kecil Verrell tuh anaknya nurut. Disuruh les ini nurut, les itu nurut. Dan dari kecil emang suka debat bahasa Inggris ya. Waktu itu dia SMA di Citabuana, dia ikut debat bahasa Inggris di UI ya, Universitas Indonesia. Berarti selama ini memang. Jadi memang pinter sih anaknya. Ya, cerdas. Waktu itu UN-nya 9,5. Oh, wow. Jadi matematikanya, sainsnya bagus. Makanya waktu dia tiba-tiba ke entertainment, aku agak sedikit kaget karena sebenarnya dia pengen jadi diplomat, pengen kuliahnya di Inggris. Oh, awalnya memang pengen jadi diplomat. Emang anak itu seneng belajar. Oke. Kalau Atala kan senengnya gambar, senengnya musik. Kalau Verrell ini emang anak yang suka belajar. Oke. Jadi waktu itu aku memang sempet kaget, kenapa kamu jadi artis, kenapa nggak kuliah? Tapi ternyata Allah baik ya, memang dia jalannya harus dapat popularitas dulu, kemudian dapat di DPR RI ini memang udah jadi passionnya dia, karena public speaking dia udah terbentuk dari dia kecil. Bagus sekali loh, kita juga amazed sekali melihat bagaimana cara berbicara seorang Verrell Bramasta kali pertama menjadi anggota dewan, kemudian berbicara begitu lancar sekali. Ketika akhirnya viral di media sosial, kalau Mbak Vena ngeliatnya gimana tuh? Kan aku dari awal udah bilang, yang paling penting di DPR RI bukan kepintaran bahasa Inggris juga, bukan kepintaran untuk bicara, tapi lebih kepada komitmen sama kondite ya. Jadi aku ngelihatnya Verrell yang paling penting bisa mempertahankan bagaimana dia punya nawaitu. Nawaitunya kan adalah ingin bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi yang aku jagain adalah jangan sampai dia nanti ada orang-orang yang ingin membuat Verrell jadi tidak amanah, tidak fatonah. Makanya aku semua screening kan. Aku bilang dari staf ahli, dari Aspri, kalau bisa punya surat integritas. Jadi benar-benar satu tim ini Verrell benar-benar tujuannya sama. Jadi Asprinya, TA-nya semua kerja untuk masyarakat. Jadi jangan aneh-aneh gitu. Itu sih yang harus aku jagain. Keren Ya. Aku jadi mikir ya. Kenapa? Kalau kayak aku yang suka ngejahit gini nih bisa nggak ya dapat kursi? Bisa lah, bisa kursi jahit kan? Kursi jahit. Ya kan sesuai dengan bakat yang punya, skill yang punya. Nggak apa-apa, tapi kalau lu umur segini bukan kursi dewan kalau lu cocoknya. Kursi roda. Mas Rian tuh kalau ngomong emang benar. Gua aja tuh tidak jauh dari pohonnya sobat Ambiar ya, tapi kita juga mau kasih lihat ini public speaking-nya nurut dari sang mama. Mama juga keren banget loh, kita mau lihat dulu ya. Pasti kan Verrell juga sedikit banyak melihat mamanya ya, gimana peran mamanya ketika menjadi seorang anggota dewan. Tapi pesan dari Mbak Vena untuk Verrell tuh apa ketika dia akhirnya terpilih? Ya itu tadi dari awal, pokoknya kakak, mama selalu doakan jadi anggota DPR RI yang lempeng-lempeng aja. Kamu udah cukup kan secara materi, yang kamu cari apa? Aku ingin bermanfaat, karena dia kan waktu kecil ikut aku ke dapil, dia lihat banget gimana keadaan sekolah. Kebetulan komisinya sama, komisi 10, pendidikan, kebudayaan, dan dia sekarang mau nerusin
undang-undang perfilman yang waktu itu sudah direvisi total. Aku adalah salah satu inisiatornya. Aku bilang ini adalah isu yang paling penting karena kamu dari orang film. Jadi banyak yang memang PR aku udah masuk prolegnas tapi tidak ada yang ngawal, keluar lagi. Sekarang tugasnya Feral, karena dia orang film, ada baiknya dia meneruskan untuk Undang-Undang Perfilman nomor 33 tahun 2009. Dan alhamdulillah dia sudah punya komitmen itu, belum tentang guru honorer, tentang UMKM. Jadi setiap anggota DPR pasti punya passion, apa yang mau diperjuangkan. Dan kita sebagai orang yang dulu di entertainment, kita pengen dong nanti pajak perfilman jatuhnya kepada entitas perfilman. Nah itu kan harus ada yang ngawal, harus yang ada passionate. Nah itu yang aku bilang, Kak, jadi anggota DPR RI itu udah sibuk dan udah cukup. Jadi jangan kamu tergoda oleh apapun. Kamu stick sama nawaitunya. Itu yang aku doain setiap hari. Tadi bilang kalau anggota Dewan itu sudah cukup sibuk ya, jangan tergoda oleh apapun. Kalau misalnya syuting-syuting itu masih boleh nggak sih? Itu juga aku tidak menyarankan. Karena kita di sini kan jadi public figure, kemudian jadi anggota Dewan, udah pasti akan lebih sentimennya akan lebih dahsyat. Kalau kita nggak pinter-pinter, makanya aku bilang kan, aku waktu itu nggak mau ngapa-ngapain. Supaya orang itu fokus ngeliat kita tuh bertransformasi menjadi politician. Karena banyak banget tugasnya. Belum dia sekarang BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Itu P2P, parlemen to parlemen. Tugasnya ke luar negeri. Jadi kalau dia nanti nyambi, orang akan confuse. Ini orang kan dibayar sudah sama negara ya, pakai pajak masyarakat gitu. Jangan sampai disappointed masyarakat Indonesia dengan dia tidak fokus kepada pekerjaan. Tapi Mbak Vena, jumlah artis yang sekarang duduk di kursi Dewan itu jumlahnya adalah jumlah yang cukup terbanyak ya untuk periode kali ini. Kalau Mbak Vena sendiri ngeliatnya gimana? Teman-teman artis yang terpilih menjadi anggota Dewan tapi masih tetap syuting? Kalau itu pilihan sih ya, dan biasanya fraksi itu mempunyai kebijakan. Kebetulan kalau aku pilihannya memang aku pengen totalitas. Karena seperti aku bilang, jadi anggota DPR dengan alat kelengkapan BKSAP, kita setiap kali pergi keluar ya dalam rangka membawa negara, nama Indonesia, itu kayaknya udah full banget. Belum ke dapil, belum nanti rapat-rapat komisi, belum nanti rapat kunker ya, atau di luar kota. Jadi kapan waktunya? Tapi kalaupun ada teman-teman itu kan pilihan. Aku tidak pernah menjudge bahwa itu tidak baik, enggak. Itu semua pilihan dan kebijakan fraksi sih. Oke, baik. Itu kebijakan masing-masing. Tapi kalau Mbak Vena better no, lebih baik tidak ya? Iya, karena memang masyarakat tuh butuh kita banget. Ngebayang nggak sih kalau kita di Komisi 10, tapi di dapil kita aja masih ada sekolah yang mau ambruk. Artinya program pro rakyatnya kan nggak nyampe. Tapi kalau kita jadi anggota DPR, kita benar-benar screening 5 tahun. Saya tuh sampai di ruangan saya tuh punya peta Kediri, Tulung Agung, Blitar. Aku stabiloin, mungkin aku orang lama kali ya. Aku stabiloin desa mana, kecamatan mana, sekolah mana yang belum. Karena kita mesti kerjasama kan sama dinas pendidikan yang ada di kabupaten, di pelosok desa. Iya, kita harus jemput bola. Nggak bisa nanti masyarakat kan mereka nggak ngerti. Kadang-kadang listrik nggak ada, komputer nggak ada. Gimana caranya tahu dapat TIK, printer, komputer? Gimana caranya kalau nggak anggota DPR-nya yang turun? Dan itu before and after aku selalu bilang, Kak, before dia belum dapat bantuan sama afternya kamu kunjungin lagi. Nggak boleh nih nanti staf ahli kamu menerima uang terima kasih, gratifikasi, nggak boleh. Jadi pure misalkan ada pagar sekolah nih dapat misalkan 30 juta. Ya udah 30 juta buat sekolah, nggak boleh nih nanti TA kamu atau siapapun minta gratifikasi. Jadi amanah yang harus dijaga luar biasa. Vena Melinda sebagai seorang ibu dari Verrel Bramassa dan juga pernah menjadi anggota Dewan ya. Tapi kita juga mau kasih lihat ini perbedaan Verrel Bramassa, namanya juga ya anak-anak juga kan, masih anak kan jatuhnya ya kan. Gimana pun depan ibunya tetap anak-anak ya. Perbedaan Verrel ketika berada di rumah dan juga saat kerja seperti apa, kita mau kasih lihat dulu. Mbak Vena, ada perubahan yang signifikan banget nggak dari Verrel ketika dia akhirnya sudah terpilih menjadi anggota Dewan? Iya, dia orangnya cepat switch ya, orangnya cepat menyesuaikan diri. Jadi kalau aku lihat dia tuh pengen banget jadi bapak sih kalau aku lihat. Dia pengen banget punya happy family gitu. Jadi aku doain sekarang khususan kalau setiap sholat tahajud, mudahkan jodohnya Verrel. Karena aku lihat belum ada calon, Kak. Belum. Jadi itu aku pengen dia kan udah 29 nih tahun depan. Mudah-mudahan segera dapat jodohnya sehingga melengkapi kebahagiaan dia. Tapi jodoh yang paling tepat buat Verrel dari mamahnya sendiri tuh kayak apa gambarnya? Yang pasti Verrel nih orangnya apik banget. Dia tuh OCD banget kan. Oh gitu ya? Itu perempuan yang harus jadi istrinya tuh harus benar-benar bisa masak, bisa ya rapih lah gitu. Ingat nggak kemarin waktu jadi bintang tamu? Kenapa? Kan bikinnya kayak Kak Dewi. Ya mudah-mudahan dapet. Ya. Diain aja daripada teriak bentar lagi ya. Tapi perbedaan yang dilihat banget nih.
pas udah jadi anggota Dewan, ada perbedaan yang dirasa nggak sih sama Mbak Vena Melinda? Iya, dia cukup responsible ya. Kayak contohnya dia tiap malam katanya dia belajar. Kadang-kadang kalau dia stuck dia nanya sama aku, "Mah ini mau kemana nih undang-undang perfilman atau apa? Mah TA yang mestinya gini-gini gimana?" Jadi dia lebih sering WA aku sekarang. Karena kan dia tahu mamanya 9 tahun kemarin pekerjaannya di DPR. Jadi dia pengen aku juga sharing lah. Jadi aku senang, biasanya kan dia aku yang telepon atau aku yang WA. Sekarang dia lebih proaktif. Kadang-kadang posting mah yang ini harus diposting gitu. Dia pengen aku posting ya. Termasuk dia ngomong naturalisasi pakai bahasa Inggris. Aku akhirnya ngomong bahasa Inggris mah katanya gitu. Lucu sih, itu anak-anak banget gitu. Dia kayak pengen laporan gitu, validasi sama mamahnya. I did it gitu. Karena waktu kecil aku ingat banget. Aku sampai waktu itu bela-belain di zaman artis ya, aku nggak naik mobil yang gimana, yang penting anaknya sekolah internasional. Karena waktu itu kan aku sekolah SD Impres lah ya gitu. Aku pengen anakku tuh bener-bener jadi orang yang bermanfaat dengan segala kemampuan. Jadi aku tuh waktu itu jadi artis ngirit banget. Yang penting Atala, Feral, sekolahnya semua the best yang bisa aku effort gitu. Tapi Mbak Vena pernah nggak ada komunikasi sama Feral yang Feral juga punya kontra gitu sama mamahnya? Nggak, I don't think this is good gitu. Dari dulu sih Feral nggak pernah gitu ya. Nggak pernah ya? Anaknya memang anak nurut. Kalau Atala suka banyak nanya. Kalau Feral sih memang anak baik banget. Penurut sekali ya? Penurut. Makanya namanya Feral. Feral kan artinya bahasa Perancis ramah. Oh, Feral. Jadi dulu tuh ramah banget. Kalau ikut apa aja ikut. Waktu itu ikut apa ya? Ikut nyanyi, lomba nyanyi sama aku nggak suruh dia sliding gitu on the floor, dia sliding. Saking totalitasnya. Tapi kesamaan kita adalah perfeksionis. Jadi memang dari dulu suka ikut sama mamanya ya. Kita mau kasih lihat dulu momen ketika Feral memang suka ikut mamanya kemana-mana. Vena, ketika berada di gedung DPR MPR, melihat putra tercinta dilantik. Kan Mbak Vena pernah merasakan hal yang sama, tapi ini berganti. Iya. Ya bangga, lebih bangga waktu kemarin. Aku sampai nyiapin makeup artis, sampai pakai pokoknya kebaya yang paling aku gimana gitu ya, aku persiapkan. Karena buat aku achievement seorang ibu adalah aku pernah gagal dalam perkawinan. Feral pernah mungkin sama Atala merasakan orang tuanya berpisah gitu. Tapi dia bisa on track, dia bisa terus menjaga marwahnya ibunya. Aku juga dulu pernah bikin salah pernikahan kemarin, ada kasus KDRT. Tapi dia nggak malu sama langkah aku yang aku ambil. Padahal waktu itu dia udah warning gitu. Dia nggak pernah nyalain aku sampai detik ini. Aku jadi kayak sebagai ibu ada rasa ini anak baik banget ya. Jadi kalau ada kekurangan dalam hidupku ngapain aku mesti susah. Karena on the other hand Allah tuh kasih anak yang produktif. Bayangin dia nggak pernah minta uang dari umur berapa. Atala pun begitu. Beda-beda profesi ya. Sekarang Fania pun dengan menunjukkan kebisaan. Jadi kalaupun sekarang aku masih ada di titik inilah masalah ini, itu kayaknya nggak ada seberapa. Allah kasih banyak kemudahan lewat rezeki ya, rezeki anak. Sampai dia jadi pejabat di DPR, aku nggak nyangka banget. Masalahnya tidak seberapa dengan rasa syukur yang tidak bisa dihitung ya. Terakhir ketemu Feral kapan? Lama ya, aku bilang, Kak Mama suka, aku bilang, Mama kangen gitu. Tapi mungkin dia sibuk. Kalau aku kan kalau datang ke DPR ya mesti nanya dulu sama dia. Dia oke nggak nih gitu. Oke. Kangen pasti ya? Kangen banget. Mau bilang apa sama Feral Bramasta yang begitu membanggakan. Feral yang artinya ramah dengan segala macam hal yang dia lakukan di DPR MPR. Akhirnya membuktikan bahwa gua bisa untuk ada di sini. Silakan. Pokoknya kakak tuh dari kecil tuh udah kebanggaan mama banget gitu. Mama tuh udah pokoknya all out deh buat Feral. Jadi mama nggak bisa ngomong apa-apa kecuali pengen Feral nanti jadi politisi yang benar-benar amanah Fatona. Mudah-mudahan kamu bisa di eksekutif, bisa di legislatif, bisa di yudikatif. Karena mama yakin kamu tuh punya aura yang baik ya. Tinggal jaga terus marwah dan kepercayaan masyarakat. Karena itu lebih penting daripada apapun. Love you, kakak. Kita yakin Feral Bramasta juga berada di titik seperti sekarang karena didikan dari seorang Vena Melinda. Tapi kita juga punya sesuatu, nanti boleh tanggapi yang satu ini. Vena Melinda gugat cerai Ferry Irawan lagi. Sidang perdana 14 November 2020. Mbak Vena, kita berganti topik ya, karena memang ini sampai dengan sekarang membuat kita sedikit bingung. Ini kali ketiga menggugat cerai seorang Ferry Irawan. Kita tahu untuk
urusan agama ya secara agama memang sudah bercerai ya, tapi secara negara memang statusnya masih suami istri sampai dengan sekarang. Kemarin gugatannya itu dicabut karena salah alamat gitu. Salah alamat. Kalau yang pertama dicabut gara-gara keduluan berapa jam gitu. Iya, bersamaan ya. Bersamaan, hari yang sama nggak boleh karena Iya. sama gugatannya Betul. cerai. Tidak ada Yang ikrar kedua, talak. dan kedua dia tidak hadir ikrar talak. Oh ya, tidak ada ikrar talak. Yang kedua alamat. Nah yang ketiga nih alamat alhamdulillah ketemu nih. Udah nemu. Kita usaha banget gitu dan udah ada surat pernyataan dari kelurahan yang menyatakan memang yang bersangkutan tinggal di sana. Ya insya Allah 14 lancar. Ya, 14 November ini adalah 14 sidang November. perdana berarti ya. Perdana ya. Mediasi ya. Nggak tahu deh. Kayaknya nggak perlu mediasi kayaknya. Tapi bukankah ya. mediasi satu hal yang wajib ya untuk sidang perceraian? Iya kan sama-sama udah mau cerai ngapain dimediasi sih sebenarnya nggak sih? Oke, Mbak Vena, kalau yang kedua kemarin kan alamatnya itu salah alamat ya. Iya. Saya agak bingung sebetulnya. Apakah memang dari Mbak Vena sendiri tidak tahu dia tinggalnya di mana atau mungkin dari pihak pengacara nggak nanya langsung? Mas Ferry itu alamat sebenarnya di mana sih sampai bisa salah alamat begitu? Ya pertama aku tidak berkomunikasi memang ya. Karena kan buat aku masalah KDRT tidak sesimpel yang orang pikir. Ya. Meskipun aku sudah memaafkan betul. Kalau masalah alamat itu kan teknis. Ya. Jadi pengadilan agama tuh harus benar-benar alamatnya itu diakui oleh kelurahan. Dia benar-benar tinggal di sana. Even rumah ibunya pun tidak patut katanya. Oke. Jadi kita sebagai penggugat juga harus usaha lagi untuk Ya. mendapatkan alamat yang tepat. Jadi kalau ditanya bingung, aku pun bingung sebenarnya. Tapi ya harus dijalanin dan menurut aku ya yang penting sekarang udah 14 November bisa berjalan, udah alhamdulillah banget. Bismillah ya. Daripada kayak kemarin ngambang gitu kan. Ya bingung ya, lama juga udah 1 Lama tahun banget, sampai lebih. dengan sekarang ya, lebih ya. Tapi kita juga mau kasih lihat ini ada statement dari seorang Ferry Irawan beberapa waktu yang lalu. ya. Ada satu kejadian dulu kan yang sampai heboh banget gitu loh. Sesuatu yang nggak pernah aku lakukan, terus aku juga dimasukkan ke dalam lapas. Kan di situ kan aku juga nggak, memang aku dalam situ kerja, kan enggak. Terus katanya aku juga nggak memberi nafkah, tapi padahal ada tulisan bahwa aku memberi nafkah. Karena setiap penghasilan yang aku dapatkan, itu semua nggak lari ke aku. Semuanya aku berikan. Sebenarnya kalau namanya perceraian itu, 3 kali pihak suami nggak datang, Udah itu sah. first take. Sah kok cerai. Iya, betul sih. 3 kali suami nggak datang. Apalagi secara agama udah. Apalagi secara agama tidak ada nafkah lahir batin selama 3 bulan 3 bulan, 10 hari. berturut-turut itu udah putus. Malah kalau lakinya ngomong Apalagi aku udah sekarang mengucap saya talak. itu tuh udah Saya secara talak agama. hari ini bahwa saya dan kamu sudah tidak lagi ya bersuami itu istri. udah sah. Mbak Vena tanggapannya gimana? Aduh, agak bingung sih ya. Karena pada dasarnya aku sendiri memang dihubungi dari pengadilan agama bahwa yang bersangkutan tidak hadir untuk talak. Saat ikrar talak yang pertama itu ya? Saat ikrar talak dia tidak hadir, Ya. even kuasa hukumnya nggak hadir. Mhm. Nah kalau dia bilang sesuatu yang opposite, aku juga bingung karena kan nggak mungkin pengadilan agama Jakarta Selatan bohong ya. Gitu. Kalau memang sudah dilakukan ya sudah selesai dari kemarin. Harusnya. Ngapain aku capek-capek gitu kan. Tapi ini kan masalah kejujuran sih. Kalau tadi dia bilang dia tidak melakukan KDRT. Mana mungkin pengadilan negeri Kediri menyatakan yang bersangkutan bersalah secara sah dan meyakinkan. Dan pada saat itu yang bersangkutan tidak banding. Artinya apa kalau tidak banding? Berarti approve dong. Menerima itu dong. Orang yang nggak ngerti hukum juga paham. Setidaknya sudah ada ketetapan hukum saat itu Iya, ya? kalau Oke. kita nggak, misal kita nggak salah, kita Iya. dihukum atas kasus A. Pasti, oh hakim saya keberatan, saya banding. Iya dong. Betul. Itu nggak ada banding. Artinya apa? Menerima. Menerima. Artinya apa? Mengakui dong. Kan kalau di pengadilan tidak perlu pengakuan. Tapi fakta hukumnya menyatakan guilty. Pun juga dengan bukti sampai akhirnya pihak dari Iya. majelis hakim sudah menjatuhkan vonis ya. Iya, Oke, Mbak jadi- Vena Melinda, singkat harapan untuk kedepannya 14 November. Ini pelajaran luar biasa buat hidup aku. Jadi aku memacu diriku untuk tidak berbuat kesalahan berdasarkan rasa kepercayaan karena orang katanya berhijrah. Itu big mistake yang aku buat selama hidup. Jadi aku nggak pengen apa-apa kecuali pengen jangan ketemu sama orang-orang yang seperti itu lagi dalam kehidupan aku. Aku dipertemukan sama orang-orang yang baik. Anak-anakku juga begitu. Karena kadang dalam hidup kita nggak pernah menyangka. Kita nikah nih mau apa sih? Kecuali hanya mau menjalankan ibadah.
Even materi pun saya tidak pernah melihat dari materi. Kalau saya melihat materi, saya rasa itu nggak kejadian lah. Ya. Perkawinan kemarin. Ya, Justru pada karena intinya- semua orang banyak mengingatkan, saya pun tetap berjalan karena saya melihat saya itu butuh imam. Sesimpel itu. Kalau itu pun salah, saya nggak pernah nyalahin keadaan karena itu udah takdir. Tapi saya berhati-hati next ke depannya, iya, saya nggak akan sembarangan. Karena itu akhirnya menyakiti hati anak saya, keluarga saya. Dan kalaupun tidak diakui, Allah Maha tahu. Dan saya bersyukur di makin tuanya saya makin mengerti. Yang penting tuh jujur. Tapi kalau kita berbohong, dari berbohong lagi, semua tuh ada azabnya. Dan alhamdulillah Allah sudah membuktikan dengan anakku mandiri, anakku sampai di posisi ini, kalau nggak Allah sayang sama aku dan anak-anakku, ini nggak semua terjadi. Betul. Karena Allah itu, manusia tuh hebat bukan karena dirinya loh. Betul. Karena Allah memungkinkan semua itu. Memberikan jalan ya. Kemampuan. Ya, jadi kesedihan aku sekarang, aku sedih sih dengar kayak gitu, pastilah. Tapi ini nggak seberapa dengan berkah yang dimiliki oleh Ya, seorang tapi Vena harus Melinda. aku switch kan. Ya. Otakku dan hatiku harus, oh enggak Vena. Kalau ngomongin sedih dengan omongan itu, waduh sedih banget ya, kok nggak diakui. Ya, ya. Semacam orang nggak gentleman gitu. Tapi ya itu pilihanku kan dulu. Iya. Pun juga itu pilihan beliau untuk bisa Iya, mengatakan seperti itu. ya Tapi sudah. ya, Ya, pada tapi ya, akhirnya itu kan sebenarnya karakter assassination ya. ya. Tapi kan itu sebenarnya yang malu kan bukan hanya aku loh. Orang tuaku, sakit loh mereka anaknya. Istilah kata, oke lah kalau kita salah better kita minta maaf. Baik. Tapi itu pun tidak ya, we'll see lah. Pada akhirnya harapan dari untuk menjadi pasangan hidup hanya menjadi pelajaran hidup ya. Pelajaran Kita akan hidup yang kembali luar sesaat lagi biasa. tetap di Pagi Pagi. Ya.